membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, saat acara kajian berlangsung, peserta dimohon tidak membuat kegaduhan atau hal yang dapat mengganggu ketertiban selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan mencoret-coret presentasi ataupun share screen. Yang ketiga, peserta diperbolehkan mengkonsumsi makan ringan dan minuman selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta mengaktifkan fitur mikrofon hanya pada saat dipersilahkan untuk berbicara. Yang terakhir, peserta diharapkan mengaktifkan fitur kamera dan mengikuti sesi foto bersama saat akhir acara. Baik, sebelum kita mulai acara kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pembacaan doa pada hari ini dipimpin oleh rekan saya, kepada Ahmad Sofri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir, menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Mohon ridhoilah acara kajian ilmiah yang kami laksanakan ini untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Mu, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang hadir, dan dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara ini, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Karenanya, ya Allah, Tuhan yang agung, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikan hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan kampus tercinta kami, Universitas Jember. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik, berkarya, dan berprestasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru dan pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Ahmad Sofri. Selanjutnya, sambutan kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, kepada Saudara Muhammad Irfan Hartadi, dipersilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam kesehatan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Arif selaku pemateri yang sudah berkesempatan hadir. Kemudian teman-teman Himakes selaku penyelenggara kajian pada siang hari ini dan rekan-rekan partisipan yang sudah mau untuk join dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kajian yang diadakan oleh Himakes kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan dosen ilmu kesejahteraan sosial yang sangat-sangat berkompeten, apalagi di bidang konseling. Sehingga di sini kita dari kepengurusan Himakes, terutama dari pelaksana, itu tertarik untuk mengundang Bapak Arif. Sehingga di sini Bapak Arif dapat berkesempatan untuk memberikan kognisi kepada kita terkait teknik konseling. Sehingga kita selaku pekerja sosial, calon pekerja sosial, dapat lebih memahami terkait teknik-teknik tersebut. Apalagi kita yang nantinya akan dihadapkan kepada klien terkait
masalah psikososial dan yang lain sebagainya. Sehingga besar harapan saya kepada teman-teman untuk mengikuti agenda ini secara aktif sehingga nantinya mendapatkan pemahaman kognisi dan nantinya dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan teman-teman yang ada di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga lancar dan nantinya teman-teman memahami terkait apa yang disampaikan oleh pemateri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Irfan atas sambutan hangatnya yang diberikan kepada kami. Selanjutnya tiba saatnya memasuki acara yang dinanti-nantikan, di mana kita akan membahas materi ini dari pembicara kita yang sudah sangat luar biasa, yaitu dari dosen Kesejahteraan Sosial Universitas Jember, Bapak Arif, yang sudah sangat dikenal, yaitu dari segi akademiknya, yang selain menjadi dosen di Jember, beliau juga pernah menjadi bagian dari Ketua Lab Kajian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Gugus Penjamin Mutu, dosen tamu Universitas Terbuka, tim peneliti Kementerian Sosial, konsultan Bapeda Kabupaten di Jawa Timur, konsultan USAID di USA, konsultan ILO di PBB, dan tidak lupa dengan karir non-akademiknya yang sangat membanggakan. Yang pertama sebagai Direktur Jember Research Development Center, kedua sebagai Direktur Community Development Association, yang ketiga sebagai Owner Bebek Jingkrak, yang keempat sebagai Direktur PT Sekawan Putra Persada, serta beberapa pencapaian lainnya dan dalam melakukan penelitian yang sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Kalau begitu, langsung saja dipersilakan kepada Bapak Arif untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih, moderator. Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bapak. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ya, yang terhormat Ketua Himakes, kemudian teman-teman panitia, dan para audiens sekalian yang berbahagia. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf kalau tidak di kondisi dalam kantor atau di rumah karena kebetulan ada jadwal yang sudah lebih dulu dari Himakes. Jadi sebetulnya hari ini saya ada acara outbound di daerah Mayangan Kencong ya. Itu saya ada outbound dengan audiens sekitar 42 orang yang karena jadwalnya lebih dulu, maka ya saya mohon maaf, yang penting dua kegiatan ini tetap bisa saya ikuti dan semoga walaupun dari tempat yang sangat terpencil, saya tadi sempat sampai harus mencari sinyal gitu ya, karena kesulitan di daerah pelosok gitu, di pantai selatan yang perbatasan antara Lumajang sama mana Jember, gitu ya, jadi agak jauh. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf. Ya. Begini teman-teman, saya sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh Himakes, gitu ya, karena sebetulnya salah satu yang jadi kegelisahan teman-teman mahasiswa KS itu adalah ketika mereka mau memulai praktikum, apalagi praktikum untuk pertama kalinya, maka mereka masih bingung gitu. Rata-rata ini saya yakin kalau mau fair-fairan teman-teman juga masih pada bingung gitu. Mau ngapain nanti di lapangan? Terus apa yang harus kita lakukan itu masih bingung, masih mencari bentuk gitu ya. Karena memang masih pertama dan walaupun sudah ada mata kuliah konseling sudah dapat ya, teman-teman, konseling sudah dapat. Sudah dapat apa belum materi konseling? Sudah. Sudah, Pak. Oke, konseling sudah dapat dan mungkin juga ada intervensi individu. Ya, kadang di situ memang ada muatan tentang konselor psikososial. Saya kok nggak nyaman ya, kacamata kok terang banget, maaf saya lepas saja. Jadi walaupun dapat materi itu, tapi itu teoritis yang kadang masih belum bisa membuat teman-teman punya langkah yang pasti, gambaran langkah apa gitu ya, ketika mau memulai praktikum.
Maka acara Himakes ini tepat gitu. Saya pernah melakukan acara juga dengan Himakes pas masih offline. Itu kita waktu itu ada pelatihan tentang praktek assessment misalnya. Itu bagus juga karena apa? Salah satu teknik yang kadang teman-teman mengalami kesulitan adalah teknik assessment. Sehingga itu akan menjadi masalah ketika teman-teman belum menguasai assessment tapi sudah harus ke lapangan. Oke, jadi terima kasih untuk Himakes ya sudah menginisiasi ini, sangat membantu teman-teman dan juga sangat membantu kami di LKPM karena akan mempermudah proses pelaksanaan praktikum gitu ya. Tadi sampai keluputan ya syukur juga, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu dan sehat karena sekarang dalam kondisi seperti ini ya. Kita juga mumpung ingat tadi pembaca doa juga lupa ya, mungkin coba kita baca Al-Fatihah lah kepada mantan ketua jurusan kita Pak Pairan almarhum ya, yang secara mendadak meninggalkan kita. Beliau salah satu orang yang sangat peduli dan kompeten di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Juga ada dosen yang juga meninggalkan kita. Sebelum Pak Pairan ada Pak Joko Wahyudi ya. Coba sebentar kita baca surat Al-Fatihah pada beliau berdua. Ya, minta waktunya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati. Berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat kehilangan itu ya. Oke, teman-teman bisa di-share slide saya oleh operator. Minta tolong. Maaf, ini nanti saya akan memberi muatan yang mungkin tidak terlalu teoritis seperti di konseling karena itu sudah dapat. Jadi saya akan lebih menguatkan di teknik yang terkait pemahaman Anda, knowledge dulu tentang psikososial. Kemudian nanti intervensi psikososial itu seperti apa? Dukungan psikososial itu seperti apa gitu ya. Oke. Ini kalau ini informasi juga kalau mau, tapi mohon doanya dulu. Saya besok hari Selasa jam 7 malam, Selasa besok, Selasa depan ini saya diundang oleh Bu Khofifah, Bu Gubernur untuk mempresentasikan rencana program pemberian trauma healing dan konselor psikososial di seluruh Jawa Timur pada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kalau program ini diterima, kami akan melakukan trauma healing dan konseling psikososial di 38 kabupaten kota. Nah, kalau teman-teman yang praktikum ini nanti mau, enggak apa-apa. Di kotanya masing-masing menjadi volunteer atau tenaga yang melakukan trauma healing dan konseling psikososial di daerahnya masing-masing. Karena satu daerah itu kita akan mengkonseling 100 orang. 100 orang paling enggak ya butuh sekitar 1 orang paling mampu melakukan konseling jadi konselor untuk klien itu ya paling maksimal 10, itu udah agak berat. Kalau 10 kan berarti 10 orang setiap satu kabupaten. Kalau satu kabupaten 10 orang, kalau kali 38 berarti 380 orang. Kurang ya. Saya punya volunteer sekitar 40-an yang volunteer sudah terlatih gitu. Ya. Berarti itu ya kurang kalau memang nanti direalisasikan. Mana ini? Sambil nunggu slide-nya mana? Kok ada yang bisa? Materi saya biar kita langsung diskusi tentang itu. Nanti gini ya, modelnya ini karena ini tidak kuliah, jadi langsung ngalir ya. Kalau ada yang nggak paham atau yang menanyakan tentang implementasinya, sampaikan aja. Biar kita langsung kayak diskusi gitu. Mohon maaf Pak, materinya ini masih diproses untuk melakukan share screen. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita diskusi sebentar. Pak, teman-teman sudah pernah punya gambaran nggak sebetulnya? Psikososial itu apa? Coba kita diskusi aja. Ya,
ada psikologis, ya, psikologis, kemudian ada sosiologis, ya, ada lagi antropologis, gitu ya. Kemudian ada konsep yang bahkan yang kemarin ada mahasiswa itu juga bagus di KS, tidak hanya psikososial, tapi biopsikososial. Jadi ada faktor biologis, kemudian psikologis, kemudian faktor sosiologis, faktor sosial. Nah, kalau kita ini yang dititipkan oleh panitia ke psikososialnya. Coba teman-teman pernah tahu coba psikososial itu sederhananya apa? Itu harus ada satu pemahaman dulu. Ada faktor psiko, ada sosial. Nah, itu apa kalau digabung? Atau gambarannya apa? Hal-hal yang terkait dengan psikososial itu. Belum bisa ini, teman-teman ya? Interupsi saya, Pak. Ini Bapaknya masih jadi host, jadinya masih nggak bisa share screen karena Bapaknya masih jadi host. Loh, terus saya yang bisa ngerasain saya dari host siapa? Sebentar ya, Pak. Nah, diresain aja. Saya nggak harus jadi host. Saya memang kalau ada forum kayak gini, kalau forum kuliah saya sendiri. Tapi kalau forum-forum kayak gini saya nggak mau sekaligus operator, nanti jadi nggak fokus ya. Jadi operatornya harus ada sendiri, biasanya ada panitia. Barusan ada yang mau berdiskusi ya? Yang tahu tentang psikososial? Nggak apa-apa, ya, diskusi aja. Ya, Pak. Siapa? Namanya siapa? Dewi Puji. Oke. Dewi Puji. Gimana, Wi? Sama apa? Psikososial, Wi? Kalau menurut pemahaman saya, psikososial itu adalah hubungan kondisi psikologi dan lingkungan sosialnya, Pak. Kondisi psikologi misalnya apa? Misalkan kayak kondisi di mana merasa bahagia, merasa susah mungkin. Oke. Kalau sosialnya? Sosial dari lingkungannya, Pak. Misalkan ada tekanan sosial, terus juga ada kekuatan besar di luar hal itu. Oke, makasih. B. Tadi barusan ada yang raise hand juga. Coba apa psikososial? Sambil nunggu Nah, siapa nih? Rio. Apa Rio? Psikososial apa? Secara sederhana itu psikososial itu dapat dipahami bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, Pak, atau individu. Faktor lingkungan yang kemudian berpengaruh pada psikologis gitu ya. Oke. Apa? Misalnya faktor psikologis yang apa misalnya? Faktor lingkungan itu sederhana sekarang itu adalah kondisi pandemi sekarang ini, Pak. Ya. Kan banyak virus yang menyebar, kemudian masyarakat itu menjadi khawatir yang berlebihan akan keselamatan dirinya. Oke. Ya, faktor lingkungan yang kemudian berpengaruh pada faktor psikologi, ya, psikis. Psikis itu psikologis kayak apa? Misalnya kondisi kejiwaan. Benar. Contohnya apa? Paling enak ya COVID ini. COVID itu kalau COVID memang 3 ya, biopsikososial. Coba lihat itu. Kalau COVID itu 3. Ada biologis, biologis ini virus ya, nyerang biologis kita kan, nyerang fisik kan. Kemudian akibatnya kita menjadi ada demam, kemudian hilang perasa, itu kan bio. Ya. Kemudian mengganggu pernafasan, itu bio. Ada psikonya, psikisnya. Saya bisa ngomong gini, saya 2 kali kena COVID. Ya. Jadi COVID itu kalau yang biologisnya faktor virus yang benar-benar nyerang biologis kemudian membunuh, itu menurut saya berdasarkan pengalaman ya, itu paling nggak lebih dari 20% itu penyebab kematian yang karena faktor bio itu. Artinya karena faktor benar-benar drop kekebalan tubuhnya, kemudian
Yang paling dominan itu dua malahan, psikologis dan sosial. Psikologis itu apa? Ya, kejiwaan orang yang sudah kena COVID, kalau kemudian dikarantina, tidak boleh ditemani, wah itu ngedropnya naudzubillah itu ya. Kalau sudah diisolasi mandiri, kemudian dia hanya berteman dengan tabung oksigen dan alat, apalagi kalau sudah pakai ventilator, ya keluarga nggak boleh nungguin gitu, makan dibatasi, itu benar-benar yang dihantam adalah psikologis gitu. Dan itu ternyata mempercepat kematian itu, ngedrop akhirnya kondisinya, gitu ya. Dan ada lagi faktor sosial, pengaruh lingkungan. Indonesia ini hoax itu luar biasa pengaruhnya. Siapa yang bisa memunculkan hoax yang berpengaruh ke kita? Lingkungan, sosial media, kan? Faktor sosial namanya aja sosial media. Berarti faktor sosial itu. Dan itu kuat sekali berpengaruh. Kalau mohon orang, maaf Pak, ya? interupsi. Ini Bapak bisa minta tolong jadiin Salsa co-host karena dia yang share screen begitu. Siapa yang saya dulu. Siapa yang mau dijadikan host, siapa namanya? Salsa Farah, Pak. Salsa. Kok bisa saya hostnya lo ya? Teman-teman ini ya. Kan yang buat Zoom sampean kan, bukan saya ya? Kok tahu-tahu saya co-host saja harusnya. Ini banyak ya. Saya tak searching dulu. Salsa Farah. Make host. Oke, Salsa, silakan. Sudah tak jadikan host sampean. Oke ya, sambil nunggu itu ya. Kembalikan. Coba. Ya. Nggak, kembali ke tadi ya, nuntaskan yang COVID misalnya ya. Dan jadi ada faktor biopsikososial. Sosialnya apa? Pengaruh yang sangat kuat ya dari lingkungan yang kemudian memberi informasi yang kadang itu kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah cerita orang lain. Saya itu setelah opnam 12 hari dari rumah sakit kemudian pulang, itu kan masih belum sembuh ya, masih lama prosesnya itu. Terus saya itu bingung pengen sembuh. Saya ngikuti petunjuk dokter, beli obat ini oke. Saya punya teman dokter Ulfa namanya. Itu, Mas, siapkan obatnya ini biar cepat pemulihannya oke. Tapi saya masih ragu kok lama ya. Akhirnya Prof Hadi, dosen kita, dosen sampean itu, dosen kita semua, ya Prof Hadi itu ngasih masukan. Mas Arif, itu kalau saya itu biasanya pakai uap panas kemudian dikasih minyak kayu putih. Saya turuti. Saya pakai itu. Obat itu ada lagi teman. Mas, biar cepat sembuh itu pakai degan hijau yang asli itu setiap hari 1 airnya. Saya pakai. 1 lagi pakai ganggang yang jadi kayak jelly itu yang harus dimakan, mahal juga harganya itu 300-an itu. 300.000 itu dimakan pagi dan malam gitu, pagi dan sore menjelang malam. Saya turuti dan alhamdulillah saya sembuh. Tapi sampai sekarang kalau ada teman-teman yang kena COVID baru kemudian tanya, Mas kemarin zaman kok bisa sembuh itu pakai obat yang mana? Pakai obat apa? Saya itu masih bingung untuk jawab. Saya juga nggak tahu. Saya sembuh karena obat dari dokter atau dari advice-nya Prof Hadi atau dari yang lain karena saya melakukan 5 hal serentak karena saking bingungnya dan banyaknya hoax yang ada di informasi itu. Itu berarti apa? Faktor biologis, psikologis, dan sosial sangat berpengaruh pada penanganan masalah COVID. Gitu. Oke, itu contoh real yang bisa memberi gambaran tentang psikososial. Oke, coba di materi. Next. Silakan di next. Teman-teman. Nah, coba di sini ya. Apa biopsikososial? Psikososial itu. Ya, karena ada psiko. Psiko itu hal yang sifatnya internal. Ya, pikiran, perasaan, nilai, kepercayaan. Nah, yang dianut oleh individu. Jadi kayak tadi, ketika COVID ditinjau dari faktor psiko, maka bagaimana pikiran kita, perasaan kita,
Ya, kepercayaan, nilai-nilai yang kita anggap kita percaya gitu. Itu. Yang kemudian ya, hal itu akan berpengaruh karena sudah kita anut secara individu, kita mengakui itu. Itu psikonya. Sosialnya itu eksternalnya. Artinya apa? Ini lingkungan. Hubungan dengan lingkungan. Jadi orang yang akan misalnya sampean mau mengintervensi seseorang dari aspek psikososial, berarti dicek secara psikologis, tapi juga kondisi hubungan dengan lingkungan sosialnya. Itu. Nah, biasanya pendekatan yang dilakukan di aspek psikososial ini memang pada hal peristiwa yang biasanya bersifat memunculkan hal traumatis, ya, misalnya kebencanaan, baik bencana alam, bencana kayak bencana sekarang ini, bencana sosial atau apalah istilahnya, kesehatan kan bukan bencana alam ya, tapi mungkin bencana sosial karena pandemi dan lain sebagainya itu ya. Itu kalau mau mengkaji itu dari psikososial berarti melihat dari sisi internal, bagaimana cara pandang kita secara internal, ya, yang itu kemudian berpengaruh ke diri kita karena sudah kita percaya itu faktor-faktor psiko itu. Ya, psiko itu. Kemudian faktor sosialnya terkait dengan lingkungan. Artinya kalau kita mau memulihkan kondisi seseorang dari aspek ini, kita nggak bisa yang kita intervensi itu hanya personal, nggak bisa. Ada lingkungan sosial yang itu juga harus kita desain, kita intervensi juga. Kalau nggak dua-duanya nggak bisa sembuh. Banyak misalnya orang yang mengalami traumatik dengan sesuatu. Secara personal sudah dikembalikan kondisi traumanya. Begitu balik ke lingkungan, dia terkena lagi. Contoh yang paling mudah itu adalah korban nafsa. Nafsa itu masuk pusat rehabilitasi, secara internal saja, kalau yang diintervensi, bisa itu 4 bulan selesai. Ya, bukan sembuh ya, pulih bahasanya. Tapi kalau lingkungan sosial tidak disiapkan, begitu pulang ke rumahnya, dia kembali ke teman-temannya yang pengguna, ya sudah, wassalam, balik lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa masalah nafsa itu harus, intervensinya harus yang disentuh adalah psikososial. Itu penjabaran psikososial. Next. Oke, kelanjutan ya. Sehingga dua hal itu tidak bisa dipisahkan secara parsial, nggak bisa. Saling berhubungan. Ya, ada hubungan yang dinamis gitu. Dan saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan bersifat kontinuitas. Ada keberlanjutan. Karena apa? Kalau psikologis itu, yang dipengaruhi itu pikiran, keyakinan, perasaan, bahkan akhirnya dampaknya sampai ke perilaku psikologis. Ya. Kalau sosial, ini sampai hubungan ya dengan lingkungan sosialnya. Contoh COVID saja. Ya, faktor dampak psikologis COVID itu misalnya adalah kita jadi tidak pede untuk keluar rumah karena khawatir mudah tertular lagi atau bahkan khawatir belum bersih kita dari virus dan menulari orang lain, ya. Akhirnya berperilaku sangat overprotective, keluar dikit harus pakai sarung tangan, itu berpengaruh memang. Orang yang setelah terkena COVID itu akan muncul seperti itu wajar. Itu dampak psikologis gitu. Nah, kadang itu berpengaruh ke lingkungan sosial. Dan itu kalau di Indonesia kuat banget. Banyak kan kita kena COVID nih, sudah sembuh, sudah di PCR negatif. Ya. Kemudian kita silaturahmi ke tetangga kita nggak mau nerima, ditutup pintunya itu. Atau kita lewat saja, tetangga pada masuk rumah kemudian dikunci. Itu berarti apa? Itu dampak sosial yang sangat berpengaruh. Akhirnya interaksinya nggak Ya kalau bahasa KS-nya akhirnya mantan penyandang COVID, orang yang setelah terkena COVID itu dia akan mengalami dampak sosial sampai seperti dikucilkan. Hanya itu mengganggu keberfungsian sosial dari orang itu. Mantan
COVID itu, mantan orang yang terkena COVID. Karena apa? Dia jadi nggak nyaman, interaksinya jadi terganggu. Ada hal yang sifatnya keberfungsian sosial, ya misalnya pola komunikasinya terganggu dengan orang, interaksinya terganggu, orang gak dipercaya lagi dengan lingkungannya misalnya, karena menjaga lingkungan itu menjaga karena khawatir tertular. Nah, ini akhirnya juga berpengaruh pada psikologisnya kan. Orang kalau seperti itu, psikologisnya akan drop. Waduh, saya kok nggak diterima di tetangga-tetangga ini. Apa saya dianggap nulari apa? Jadi akan saling berpengaruh. Jadi kalau pengen kita mengintervensi orang yang kena COVID ya secara psikis kita dekati, kita intervensi, tapi secara sosial juga kita perlu menyampaikan ke lingkungan sekitar bahwa jangan dijauhi. Oh, itu hubungannya sampai sedekat itu. Oke. Silakan dilanjut. Next. Sambil gini kalau ada yang bertanya nggak apa-apa ya. Langsung aja. Gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ada indikator, ya, ini coba. Nanti kalau Anda lihat klien, Anda kalau sudah ke lapangan ya, praktek konselor psikososial, ini saya hanya masukan, tidak harus diikuti. Kalau saya boleh punya pendapat, kalau bisa, karena ini COVID, cari klien konselor psikososial itu, cari yang penderita COVID aja, yang mantan gitu. Wah itu, atau yang misalnya anak yang orang tuanya meninggal karena COVID, atau yang orang yang barusan sembuh dari COVID itu. Itu lebih up to date itu. Kemudian nanti salah satunya misalnya, Saman bisa menggunakan ini untuk praktek gitu ya. Misalnya, bagaimana bisa melihat kondisi psikososial seseorang itu baik atau enggak. Ini item ini bisa sampean gunakan sebagai indikator. Saya pertama, dia memiliki perasaan yang baik terhadap diri sendiri, positive thinking ke dirinya. Jadi kalau sampean ketemu orang setelah kena COVID, kemudian dia itu selalu berpikiran negatif ke dirinya, berarti dia sudah ada masalah psikososial. Misalnya dia ngerasa, saya itu takut keluar karena biasanya COVID saya itu belum tuntas itu bisa nularin orang lain. Atau pikiran-pikiran negatif aja tentang dirinya. Berarti dia dalam kondisi tidak sehat psikososialnya. Gitu loh maksudnya. Karena kalau sehat dia akan berpikir positif. Berarti kalau negatif sudah tidak sehat. Nah, sekarang sampean juga coba ya. Introspeksi, kaji diri sendiri dengan menggunakan ini. Satu, saya selama ini negatif thinking atau positive thinking ya ke diri saya sendiri. Kalau saman positive thinking, saman sehat. Ya, psikososialnya. Kalau sampean ternyata negatif thinking, berarti saman sudah layak jadi klien dari teman Anda sendiri. Waduh, ternyata aku ini gak sehat. Ya, sakit kondisi psikososialnya. Karena apa? Selalu berpikiran negatif pada diri sendiri. Terus yang kedua, merasa nyaman berada di sekitar orang lain. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang sifatnya makhluk sosial. Makhluk yang selalu ingin berhubungan dengan lingkungannya. Ya. Jadi kalau dianggap sehat secara psikososial, itu biasanya nyaman ada di sekitar orang lain. Ya. Kalau sendirian itu malah pusing, bingung, khawatir gitu. Akhirnya apa? Yaitu kalau sampean merasa nyaman di sekitar orang lain, sampean sehat. Atau orang tadi, klien misalnya, yang kemudian dia merasa tidak nyaman ketika ada di sekitar orang lain, berarti apa? Dia sudah mengalami masalah atau kondisinya psikososialnya tidak sehat. Oke, itu indikator kedua. Ketika mampu mengendalikan ketegangan dan kecemasan. Nah, orang yang psikososialnya itu tidak sehat itu nggak bisa rileks, paranoid, gampang cemas, ketakutan berlebihan gitu, tegang aja. Dan maaf, memang orang yang barusan kena COVID biasanya seperti itu. Tidak hanya kena COVID, psikososialnya kurang sehat itu biasanya gitu. Mudah cemas, ketakutan berlebihan, nggak bisa santai. Siapa ini? Panitia, tolong teman-teman yang on audio kayak gini dianu ya.
di mute ya, kan tadi ada hostnya. Oke, dan mampu menjaga pandangan atau pikiran positif dalam hidup. Ya, menjaga pandangan hidup tetap positif. Kalau yang awal tadi perasaan positif, kalau ini sudah pandangan hidupnya juga positif, lebih jauh lagi. Tidak hanya perasaannya saja, tapi cara pandang pada hidupnya. Gitu. Jadi optimis, ya bahwa dia akan bisa kembali normal, optimis dia bisa melewati masalah itu, gitu loh. Itu berarti masih sehat. Kalau sudah pesimis saja, pandangannya negatif aja tentang kehidupan dia, termasuk yang ke depan, gitu. Sudah bermasalah banget itu. Termasuk ini berikutnya ada hubungannya. Memiliki rasa syukur terhadap apa yang dimiliki. Ya. Bahkan untuk hal yang sederhana sekali. Orang yang psikososialnya masih sehat itu yang gampang bersyukur. Apapun kondisinya, menerima keberadaan dirinya dengan cara berpikir yang positif. Sakit misalnya, kena COVID. Ya mungkin saya harus diuji dulu oleh Allah seperti ini. Misalnya setelah sakit itu malah kebal sehingga tambah sehat. Ya, pikiran gitu. Ya alhamdulillah bisa sembuh. Kemarin ada teman saya gitu ya. Itu berarti psikososialnya sehat. Kalau enggak, orang itu yang selalu mengeluh dengan keadaannya. Sudah enak itu masih mengeluh. Berarti itu enggak sehat psikososialnya. Misalnya zaman sudah berkecukupan, ya, biaya kuliah juga ada, untuk kehidupan sehari-hari orang tua juga cukup, orang tuanya juga keluarga yang mampu, semua fasilitas ada. Tapi ada masalah dikit ngeluhnya naudzubillah. Ngerasa kurang aja dengan apa yang dia dapat gitu ya. Maka berarti tidak sehat itu psikososial. Gitu, ya. Ini nanti coba item-item ini bisa Anda lihat pada klien atau paling enggak untuk belajar, lihat pada diri Anda sendiri aja. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item, yang kemudian dari situ sebagian besar Anda itu ternyata negatif, tidak sehat maksudnya, berarti Anda benar-benar juga bisa menjadi klien itu. Karena psikososial Anda tidak sehat, tinggal nanti di asesmen masalah penyebab utama ketidaksehatan psikososial Anda apa. Yang terakhir, mampu menghormati dan menghargai alam dan lingkungan sosial. Tidak merusak, bisa adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, ramah dengan tetangga, dengan teman satu kosan, apa. Kalau kemudian Anda menjadi orang yang troublemaker, senangnya nyari musuh di lingkungan pertemanan itu, ya carpe diem gitu ya, nggak menghargai orang lain misalnya gitu, di lingkungan Anda tinggal, berarti maaf, berarti Anda sudah tidak sehat psikososialnya. Nah, ini juga bisa Anda pakai sebagai indikator kepada klien, ya, apakah dia sehat atau tidak dari 6 indikator ini. Oke, itu. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan silakan sambil ngalir. Silakan ke Anu atau ke moderator atau ada sesi tersendiri. Saya itu enggak senang tapi kalau materi tok itu enggak senang, harus disela-selahi gini jadi enggak boring juga. Gimana moderator? Nanti ini ada sesinya sendiri, Pak. Gitu. Oh, gitu. Ya. Oke, next. Kalau gitu next. Cepat aja kalau gitu. Saya lebih senang diskusinya. Next. Nah, nanti kemudian ya ada ya beberapa tahap dalam perkembangan psikososial seseorang. Ini saya gunakan teorinya Erikson. Ya. Jadi nanti ya breakdown-nya sampean baca. Saya hanya akan ngupas ini. Ya, breakdown-nya di slide itu bisa dibaca nanti. Slide-nya silakan aja dibagi ke teman-teman. Ya. Jadi yang pertama biasanya ini yang untuk masih ini terkait juga usia. Usia. Biasanya ya, tapi ini riset loh ya, maaf, ini riset. Tahapan perkembangan psikososial ini riset. Sama jangan tanya ke saya, loh Pak, apa anak bayi usia sebelum 1 tahun itu sudah bisa Ini riset. Ya, ini riset. Jadi ada yang sifatnya itu yang pertama adalah harapan.
Ada kepercayaan dan rasa tidak percaya diri. Waduh, ini kalau kok kita uraiannya aja, saya jelaskan dari uraiannya aja. Next. Kalau di sini malah nanti ngulang-ngulangi saya. Next ke uraiannya, berikutnya ada uraiannya itu. Nah, ya, oke. Ya, tapi sekilas saja ya. Jangan 18 bulan maksudnya. Makanya wah kok 8 bulan kok terlalu gitu. Ya. Tapi jangan tanya ke saya ya. Pak, apa anak yang 1 bulan itu baru lahir itu bisa punya rasa percaya diri, Pak? Nah, ini riset yang terbukti bahwa di tahap ini ya 0 sampai 18 bulan itu adalah tahap kehidupan awal. Gimana kemudian si bayi itu sudah mulai merasakan lewat indera-inderanya. Tapi dia kemudian ini terkait dengan harapan. Ada kepercayaan, dan juga kadang sampai nyentuh pada rasa tidak percaya diri, tapi berdasarkan indera itu. Ya. Karena apa? Dia sampean gini ya, ini riset, saya sekali lagi. Sampean harus percaya, kita harus percaya bahwa bayi itu walaupun belum bisa ngomong, dia bisa merasakan melalui sentuhan, bisikan. Saya percaya itu karena apa? Saya dulu itu sering ngomong anak saya kalau yang masih kecil itu, ya karena tidak ada yang pakai ASI, bagi tugas sama nyonya. Jadi kalau pagi sampai nanti jam 8 malam itu jatahnya nyonya ngopeni si kecil. Gitu. Nanti sudah jam 8 ke atas sampai paginya itu jatah saya. Sehingga kadang di tengah malam itu ketika nangis itu ya mau nggak mau tak bawa keluar rumah, saya gendong gitu ya. Tapi kalau saya lagi kondisi emosi, anak saya itu kalau saya gendong nggak pernah berhenti nangis malah. Berarti kan dia akhirnya apa? Bisa merasakan dari sentuhan-sentuhan emosional, kondisi-kondisi yang kadang sepertinya mereka nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata itu sangat berpengaruh ke mereka. Dari sini ada hal-hal yang akan membentuk kondisi psikososial dari seorang anak dimulai dari pada saat dia sangat kecil. Akhirnya nanti kalau kita salah ya memperlakukan itu akan menjadi ketika agak dewasa nanti muncul ya udah takut, tidak pede. Itu dari awal proses bagaimana kita memperlakukan itu dengan sentuhan-sentuhan yang sifatnya emosional, mengajak diskusi walaupun kayaknya tidak tahu gitu ya, tapi sudah ada proses di situ ya. Dan itu yang paling berat tanggung jawab para ibu itu untuk bagaimana mengenalkan secara positif bagi anak bayi itu pada dunia di sekitarnya, pada lingkungan di kehidupan real yang akan dia hadapi. Ya. Nggak apa-apa diajak ngobrol walaupun nanti kadang orang yang nggak ngerti gini, sama lu gak waras, masuk bayi kok dijelasno kayak gitu. Ya, tapi ternyata itu ada secara psikososial ini berdasarkan riset. Oke, itu yang 0 sampai 18 bulan. Next. Oke. Kalau sampai 3 tahun, 18 sampai 3 tahun. Nah, tapi ini anak sudah mengembangkan perasaan. Sudah mulai perasaannya kuat. Kemudian sudah mulai bisa ngontrol konsentrasi. Akhirnya apa? Keinginannya kuat-kuatnya ini untuk mandiri, ya. Tapi kadang juga dia berlawanan dengan ragu dan malu. Jadi anak-anak seperti itu tuh umur-umur yang sebetulnya kunci untuk memunculkan kondisi psikososial yang baik. Karena apa? Di saat inilah individu itu sebetulnya akan ditentukan apa dia akan jadi seorang individu yang punya psikososial yang kuat dari aspek kemandirian, atau malah dia akan menjadi sosok yang gampang ragu, ya bahkan sampai kalau bahasa kita introvert gitu. Nah, ini kita harus memahami, artinya proses psikososial itu walaupun itu ada bisa muncul kondisi negatif karena situasi yang spontan, yang mendadak, tapi juga ternyata berproses juga mulai awal. Akhirnya nanti harus kita belajar, jadi kita salah ya.
orang tua kakak itu misalnya anak umur 2-3 tahunan lah, kemudian dia pengen nyoba makan sendiri, ya, kemudian pakai baju tapi makannya belepotan, terus kita marahin, wah itu nanti kondisi psikososialnya dia akan ngerasa tidak dihargai oleh lingkungan. Akhirnya nggak pede, oh saya kok salah ya. Nah, tapi kalau anak umur segitu kita kasih kesempatan, akhirnya apa? Kondisi psikososialnya akan tumbuh dengan baik. Kuat karena merasa diterima oleh lingkungan. Berpengaruh ke psikologisnya, dia menjadi pede, tidak introvert. Oke, next. Ini artinya gini, teman-teman nanti bisa menggunakan, sama lihat klien di usia berapa. Gitu loh. Kalau Anda mau mendekati psikososialnya, maka ini bisa jadi patokan. Oh, umur dia 12 tahun. Oh, berarti masuk di kelompok ini. Nah, kondisi psikososialnya ini yang akan terjadi. Ya, itu bisa jadi acuan Anda ketika nanti melakukan intervensi menjadi konselor. Oke, next. Sebentar. Saya untuk presentasi dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai pukul 2:08, Pak. Waduh, tinggal dikit ini. Tadi itu banyak terkendala itu ya. Ya. Oke. Nanti bisa disesuaikan, Pak. Oke ya. Karena ini saya coba dilihat ya. Ini nanti dibaca aja. Ya, coba ini antara umur 3 sampai 6 tahun. Ya. Sudah mulai ada tujuan, kemudian muncul inisiatif. Tapi kadang inisiatif itu kalau salah, karena itu inisiatif, kalau kemudian salah, dia akan merasa bersalah. Kalau nggak kita luruskan, dia nggak akan percaya diri. Karena merasa, ini proses trial and error di sini. Ada mulai melakukan hal-hal yang sifatnya inisiatif gitu. Jadi jangan kaget kalau dalam posisi umur-umur seperti ini, individu itu, anak-anak itu banyak inisiatifnya. Keingintahuannya berlebihan, kemudian inisiatif untuk memulai sesuatu apa itu luar biasa. Tapi kalau salah, kalau kita salah nangani, maksudnya kemudian dia merasa nggak sukses, inisiatifnya itu gagal gitu ya, maka dampaknya malah akan berpengaruh pada munculnya rasa bersalah. Oke, agak cepat, next. Nanti yang banyak yang model penanganannya soal. Nah, oke, ya. Ingat umur antara 6-12 itu mulai muncul persaingan. Ada ketekunan versus rendah diri. Karena ini awal-awal sekolah biasanya. Mulai interaksi dengan orang lain. Akhirnya sudah mulai ada bangga dengan prestasi. Kemudian mulai bersaing dengan teman-teman di kelasnya. Kalau kita SD kan gitu ya. Oh, makanya benar itu pola pendidikan itu kalau di tingkat-tingkat awal itu, di SD awal-awal itu nggak apa-apa, ada reward kecil yang kalau bisa semua dapat hadiah gitu. Kan gitu. Jangan hanya satu orang, jadi semua merasa berprestasi gitu. Kemudian walaupun kadang kurang bagus, puji aja. Nah, misalnya saya punya anak ya, si Kesa itu umur berapa? 4 mau masuk 5 tahun ini ya. Itu gitu. Walaupun dia ancur-ancuran buat gambar gitu ya. Misalnya, ya aku bisa gambar kucing loh ya. Coba lihat. Saya lihat itu nggak ada kucingnya blas di situ. Oh, sembuh, nggak bentuk. Tapi wah, pinter kamu. Kok bisa ya? Coba sekarang gambar ikan. Gitu. Ya harus seperti didukung seperti itu. Biar dia merasa pede. Wah, aku bisa gambar kucing. Nanti kalau dia dewasa akan malu sendiri. Gambar kucingku nggak jelas. Gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh jadi kakak, jadi orang tua ketika anak umur gini terus ngomong misalnya. Sudah mendekati 6 tahun biasanya anak-anak kan. Saya nggak tahu ya, anak saya ini pertumbuhannya agak cepat itu anunya. Apa kayak anak dewasa gitu loh, kecepatan dan mungkin pengaruh juga. Nah, bisa jadi usia ini sekarang, zaman sekarang karena begitu masifnya pengaruh YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu, sosial media itu, anak-anak perkembangan psikososialnya lebih cepat dari standar yang ditemukan secara penelitian gitu. Karena lebih cepat gitu ya. Oke, ini butuh dukungan ya. Ingat di umur-umur seperti ini jangan mudah menyalahkan. Beri dukungan, beri pujian.
Walaupun juga pujiannya nggak boleh berlebihan dan kemudian menyesatkan. Oke, nanti cara intervensi juga kayak gitu. Jadi jangan ke anak umur gini terus nanti disalahkan aja. Ya. Itu nanti malah merusak nanti, akan muncul minder nanti. Oke, next. Agak cepat. Nah, umur 12 sampai 19 mulai ada unsur ketelitian. Memunculkan identitas, ya. Sudah mulai mempertanyakan. Bahkan maaf, di umur-umur kayak gini nih, kadang anak-anak itu lebay. Saya ingat itu. Apa bener ya aku anak ibu karo bapakku? Kok aku salah dikit dimarahin? Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Karena apa? Lebay gitu, karena sedang proses kebingungan juga mencari identitas diri. Gitu. Jadi gampang bingung. Makanya ya usia yang paling apa istilahnya rentan itu di sini untuk mencari jati diri. Salah sudah. Karena apa? Disinilah proses di mana orang bisa mulai memunculkan identitas dirinya. Bahkan kemampuan internalnya. Tapi di sisi lain, ini masa transisi Anda kebingungan. Termasuk biasanya kebingungan menentukan, saya ini mau kuliah apa enggak, mau nikah ya belum saatnya, mau kerja nggak bisa diterima misalnya. Ada kebingungan-kebingungan yang di situ perlu pendampingan. Ya, ini kondisi psikososial yang paling rentan karena ini menentukan ke masa kedewasaan nanti. Ya. Sehingga harusnya ada pendampingan, dorongan yang kuat positif untuk apa? Membangun karakteristik diri. Membuat mereka pede, kemudian mengurangi kebingungan itu dengan proses pemahaman. Makanya saya ada modul pelatihan untuk kondisi psikososial anak itu. Salah satu materinya, kalau standarnya ILO PBB itu, saya punya modulnya ada 12 modul di situ. Itu salah satunya adalah bagaimana memunculkan anak bisa mengenali potensi diri. Itu penting sekali. Ya. Tapi susahnya di Indonesia itu nggak masuk dalam kurikulum gitu loh. Sehingga kadang nggak tersentuh. Padahal itu seharusnya muncul gitu. Ini usia-usia yang rentan. Gitu. Jadi kalau 12 tahun itu mungkin usia anak apa itu? Mulai masuk SMP, gitu ya, kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Anda yang sudah mulai kuliah gitu kan. Jadi 18 tahun kan sudah lulus, kemudian mulai kuliah kan ini. Jadi mulai masuk SMP sampai masuk SMP ya, SMP kemudian lulus SMA. Ya. Oke, next. Oke. Nah, kalau sudah antara 19 dan sampai 40, nah ini sudah mulai muncul ini cinta, keintiman. Tapi juga gitu. Kalau kemudian tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan lawan jenis, dengan orang yang terdekat, gitu ya, tidak harus hubungannya ini dengan lawan jenis saja, bisa juga keintiman di dalam internal keluarga, pertemanan, gitu. Kalau itu tidak bisa terbangun, maka ya, munculnya adalah isolasi, mengucilkan diri. Karena di situ akhirnya di sini misalnya Anda di usia ini terus susah nyari pacar gitu. Kadang itu juga berpengaruh ke psikososialnya. Sonde pacar yo. Apa yang salah? Nah, hanya berdampak juga itu. Ya. Sehingga apa? Usia-usia seperti ini memang harus mulai belajar mengembangkan komitmen dalam berhubungan. Jadi nggak boleh lagi umur 19 kayak Anda ini yang semester 3 nanti pacaran aja, jangan, sudah nggak arahnya ke situ. Kalau bisa semester 3 atau semester 4 lah ya, itu kalau bisa sudah nggak pacaran lagi itu, tapi sudah mencari calon pasangan hidup. Gitu. Gak apa-apa, yang serius sudah nggak boleh kayak masa-masa SMA Singkar PDW itu nggak boleh, karena sudah waktunya membangun istilahnya proses hubungan
yang kemudian akan muncul saling percaya. Ya. Kemudian ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana Anda bisa membangun sebuah komitmen ya, untuk memulai kehidupan berkeluarga nanti. Nah, kalau nggak bisa ke sini, masuk ini, depresi. Kalau nggak percaya coba sama tanya, mbak-mbak sampai yang sudah hampir lulus, kemudian nggak punya pacar, apalagi sudah lulus, belum punya pasangan, calon suami atau calon istri. Stres mereka. Jadi jangan senang dulu kalau lulus kuliah ya. Masih ada tantangan yang lain apa? Stres nyari pasangan hidup. Oke, next. Sampean-sampean yang bapaknya atau mbahnya, kalau mbahnya umur 60-an ke atas, 60, 65 atau bapaknya sudah 40-an ke atas gitu ya. Nah, harus tahu ini bahwa orang dewasa seperti ini itu butuh perhatian. Ya. Ya, aktivitasnya sudah umum aja, tapi tingkat tekanan umur seperti ini memang berat karena tanggung jawabnya luar biasa. Istilahnya kalau di istilah sekarang itu apa? Sandwich generation. Nah, umur 40 itu adalah sandwich generation. Pernah tahu, pernah dengar ya? Sandwich, makanan sandwich itu. Sandwich itu kan posisi biasanya sandwich itu di dalamnya kan ada sayur, ada daging, kemudian ada roti yang jepit gitu. Ya, berarti apa? Ini generasi kejepit. Dia punya anak yang harus diopeni, tapi juga punya bapak ibu yang butuh untuk disupport. Sehingga apa? Bebannya memang, tekanannya memang luar biasa. Ya. Nah, sehingga ini sudah sangat aktif di lingkungan keluarga. Tapi kalau gagal kemudian tidak produktif, ya itu stres. Artinya kondisi psikososialnya kalau sudah terkena di situ ya parah. Ya. Karena memang tekanannya luar biasa di usia ini. Oke. Next, ada lagi. Silakan dilanjut. Nah, kalau sudah 65 ke atas, nah ini sudah biasanya muncul sudah sangat bijak gitu ya. Jadi kalau sudah ada orang yang bijak sebelum usia ini berarti bijaknya muncul lebih awal dan itu menurut saya lebih baik juga. Mulai merefleksikan diri. Ya. Mulai kalau di Islam banyak melakukan hal-hal yang sifatnya ilahiyah, itu pendekatan kepada Tuhan gitu ya. Tapi kalau kemudian integritas, egonya juga lumayan ya di usia-usia ini. Tapi kemudian kalau itu gagal, maka yang muncul sebaliknya apa? Keputusasaan. Sudah karena ngerasa nggak produktif ya. Kemudian ngerasa gagal, ya, usulan pemikirannya yang diberikan ke anak, ke cucunya tidak ada yang dengerin gitu. Maka dia ngerasa, sekarang gunane urip ya gitu. Para lansia yang biasanya kemudian hidup di pusat lansia itu, pusat layanan lansia seperti panti-panti itu biasanya karena sudah mengalami keputusasaan, karena ngerasa di keluarga sudah nggak berguna lagi. Nah, itu Anda harus tahu. Harusnya di umur-umur seperti ini, itu yang ada adalah orang-orang yang bijak di situ. Ya, oke. Itu perkembangan kondisi psikososial yang nanti coba klien itu sama lihat di usia berapa, terapkan ini. Kalau usia misalnya klien Anda sudah tua nih, lansia, Anda terapkan yang ini. Oh, berarti tahap ini dia butuh ini. Butuh dihargai, omongannya didengerin. Kemudian jangan sampai dia merasa tidak berguna. Nah, gitu-gitu. Itu cara mengembalikan psikososial dengan sesuai dengan kondisi di tahapan umur berapa klien yang Anda miliki. Penggunanya nanti seperti itu, Mas. Ya, kenapa ini perlu saya jabarkan? Anda lihat nanti klien Anda yang Anda konselori, yang Anda konselingi, Anda sebagai konselor, yang Anda konselingi, itu di umur berapa? Coba patokan ini jadikan acuan untuk bagaimana melakukan assessment dan proses intervensi ke klien. Oke, next. Mana ini? Nah, psikososial itu tidak akan bisa lepas dengan dukungan sosial. Dukungan psikososial, maaf ya. Karena apa?
ini biasanya, apalagi ini kasus-kasus kebencanaan dan COVID seperti ini ya, itu perlu muncul ketahanan karena psikososial itu sangat penting untuk memunculkan imunitas. Imunitas itu kalau bio itu imunitas gitu. Anda juga harus tahu, kita sebagai konselor juga tahu bahwa orang sehat itu tidak hanya butuh imunitas fisik, tapi imunitas psikososial. Kenapa itu penting? Karena apa? Itu akan memunculkan bahwa dia punya ketahanan terhadap dirinya secara psikologis, juga terhadap lingkungan sosialnya. Kalau nggak gitu, maka dukungan psikososial itu kalau tidak diberikan, klien itu akan mengalami kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal. Untuk kembali bagaimana bisa ada sinergi dengan masyarakat agar proses ya, pemulihan itu individu itu terlibat, masyarakat juga terlibat, gitu. Sehingga bisa menghindari suasana-suasana traumatis yang berlebihan. Ya. Oke, ya itu perlu. Jadi Saman belajar psikososial juga perlu belajar tentang dukungan psikososialnya. Next. Ya. Dari mana sistem dukungan psikososial? Bisa dari keluarga. Ya. Bisa dari orang tua, lebih sekunya kecil. Bisa dari orang yang merasa menjadi panutan, biasanya gitu. Ada sosok yang dijadikan panutan gitu. Dan itu beda lah ya. Misalnya Saman mengidolakan siapa gitu, misalnya mengidolakan Anwar Zahid, kiai gitu ya. Yang kemudian ketika Anda bermasalah itu, ketika orang yang jadi panutan itu memberikan advice, masukan, apa itu akan lebih didengar daripada kita yang tidak jadi panutan. Ada juga dukungan sosial itu ya bisa dari pemimpin spiritual, bisa juga dari teman-teman sepermainan, teman sebaya, guru, dosen, tetangga, masyarakat, juga pemerintahan. Itu sistem dukungan sosial. Nah, Peksos yang baik, konselor psikososial yang baik, yang bisa mensinergikan sistem dukungan sosial itu mensupport semua pada proses intervensi yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi psikososial individu agar kembali sehat. Gitu. Itu harus bisa mengoptimalkan itu. Kalau keluarga tidak mampu karena anak sudah nggak percaya dengan keluarganya karena ada masalah, cari yang lain. Ini hanya contoh, bisa jadi di luar ini ada juga mungkin belum masuk. Misalnya dukungan sosial sekarang yang paling kuat adalah dari pacar. Nah, itu ya. Misalnya loh ya. Berarti ternyata pacar menjadi sistem dukungan sosial. Maaf, saya nggak bicara ini haram halal pacaran ya. Itu masalah lain. Jangan diskusikan di forum ini. Pak, pacaran kan haram. Itu nggak boleh. Enggak, ini hanya contoh. Pacaran mungkin nggak harus pacaran seperti lah. Yang penting bisa saling dukung. Tapi nggak boleh macam-macam, nggak boleh sentuh-sentuhan gitu ya. Maksud saya tidak ke wilayah itu ya. Nah, cuman intinya butuh dukungan sosial untuk mensukseskan bagaimana proses konseling itu bisa tepat sasaran, kemudian bisa menghasilkan perubahan perilaku, kondisi yang dialami oleh klien. Next. Ada 7 prinsip dalam memberikan dukungan psikososial. Ya. 1 ya, itu biasanya terintegrasi ya, dalam siklus penanggulangan masalah sosial termasuk kebencanaan. Saya seringkali kalau bicara psikososial itu tidak bisa lepas dari masalah-masalah kebencanaan. Kemudian mengembalikan masyarakat ke kehidupan normal, mencegah dampak yang lebih jauh lebih lanjut. Kemudian ada juga semacam informasi dan psikoedukasi. Ya. Baik itu merupakan reaksi normal atau situasi yang abnormal dari informasi dan psikoedukasi itu. Kalau sekarang sudah
kondisi sudah abnormal ini kalau dalam COVID seperti ini. Sehingga proses psikoedukasinya harus dengan cara-cara yang tidak biasa. Informasinya juga gitu. Ya, sekarang semuanya lewat Zoom. Kadang boring juga karena tidak ada komunikasi yang direct, yang face to face, yang kadang itu perlu gitu. Kemudian keempat, diberikan secara bersama ini ya, program bantuan bencana. Artinya psikososial itu tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan masalah. Misalnya nih, kita mau nangani klien yang terkena dampak COVID-19. Apakah cukup dengan bantuan psikososial aja? Nggak bisa. Harus dibarengi. Kita beri bantuan psikososial, tapi mereka lapar nggak bisa makan gitu ya. Sama aja, nggak akan bisa kita ada perubahan gitu. Jadi nanti ada bantuan yang bersifat langsung untuk konsumtif ya, kebutuhan makan, tempat tinggal, kemudian medis kalau dia sakit gitu ya. Tapi juga ya, psikososialnya tidak boleh ditinggalkan. Sehingga ya kalau mau menyelesaikan masalah-masalah seperti COVID, kemudian nanti kebencanaan macam-macam itu, semua tenaga pendamping yang ada di situ harus juga tahu teknik dasar dukungan psikososial. Ya, nanti kalau mau ada pelatihan khusus tentang bagaimana memunculkan dukungan psikososial pada korban COVID-19. Ya. Nanti buat acara-acara seperti itu yang kita datangkan praktisi, jangan hanya akademisi, praktisi misalnya. Karena setiap petugas juga harus memiliki keterampilan itu, termasuk kita Peksos gitu ya. Dan diberikan secepat mungkin dengan prinsip transparansi. Artinya proses pemberian bantuan psikososial, ya, konseling psikososial itu harus diberikan secara transparan, kemudian juga ada pelibatan masyarakat, ya, bahkan tidak boleh bertentangan dengan konteks budaya lokal. Ini yang harus tahu. Ya. Jadi konseling itu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai lokal, nggak akan masuk, nggak akan bisa berpengaruh karena apa? Psikososial itu juga terkait dengan trust, kepercayaan, nilai yang dianut oleh individu. Kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang kita berikan, maka tidak akan bisa merubah. Ya. Nah, dan ini juga nanti selain konselor psikososial, ternyata juga butuh tenaga profesional yang lain. Ya. Misalnya ada yang profesional di bidang kesehatan mental, kemudian ada lagi yang lain. Yang intinya apa? Mengembalikan keberfungsian sosial individu itu memang kadang perlu sinergi dengan berbagai keahlian untuk mempercepat itu. Ya. Tidak bisa kita lakukan dengan cara sendiri. Oke, itu 7 prinsip dukungan psikososial. Next, tinggal dikit ya. Mungkin nanti 2:30 harus selesai. Maaf mundur sedikit. Kemudian penanganan psikososial itu apa sih sebetulnya tujuan? Pertama, memperkuat faktor pelindung psikososial. Jadi faktor-faktor yang bisa menjadi pelindung psikososial seseorang itu bisa diperkuat. Kemudian menurunkan faktor stresor. Kita harus mengidentifikasi kalau nggak pengen semakin parah kondisi psikososial seseorang, maka kita cari apa stresor yang paling kuat itu yang kemudian kita lemahkan. Kita antisipasi. Stresor itu adalah hal yang membuat kondisi individu psikososialnya itu tertekan. Ya, tertekan secara sampai stres berat gitu ya. Kemudian menurunkan resiko pasca trauma. Makanya kegiatan penanganan program bantuan psikososial misalnya itu biasanya diberikan oleh Kementerian Sosial, oleh lembaga-lembaga yang konsentrasi di sini, biasanya itu setelah ada kejadian-kejadian yang membuat traumatik. COVID ini sangat membuat banyak orang trauma, baik mereka yang menjadi korban dan kemudian long COVID tidak sembuh-sembuh, ataupun dari keluarga yang ditinggal, keluarganya meninggal karena COVID. Banyak resiko kondisi yang menunjukkan trauma yang kemudian pasca traumanya pun harus sudah diantisipasi. Akhirnya semua itu bisa ada pemulihan trauma.
Jadi psikososial itu mau memulihkan kondisi traumatik. Artinya kan gini, traumatik itu membuat orang tidak akan berfungsi sosial. Nah, kita konseling psikososial itu diberikan agar mereka kembali berfungsi. Orang yang sudah bisa berfungsi sosial itu berarti sudah mulai pulih traumanya. Sudah bisa menjalani rutinitas yang wajar di kehidupan sosialnya. Oke, next. Tinggal dikit ya. Kayaknya ya. Di sini diskusi. Silakan dilanjut. Ya. Psikososial dianggap dengan apa ditulis di sini adalah pemulihan. Kondisi traumatik itu biasanya tidak bisa sembuh secara total, tapi hanya pulih. Beda loh ya. Sembuh sama pulih itu beda. Kalau sembuh, itu orang kalau sembuh, itu dianggap tidak bisa kambuh lagi. Karena sudah sembuh. Kecuali nanti kena virus lagi. Tapi kalau pulih, itu dia hanya bisa kondisi normal, tapi masih sangat rentan untuk trauma lagi, untuk drop lagi psikososialnya. Nah, psikososial itu adalah proses pengembalian individu, ya, kelompok, keluarga, masyarakat ya, pasca trauma nanti sehingga apa? Dia menjadi kuat, baik secara individu maupun kolektif. Dan kemudian berfungsi optimal, bisa berpikir wajar, bertindak, berinteraksi, menjalankan perannya, sudah optimal, sudah bisa mengalami keberfungsian sosial lagi. Kemudian struggle, tangguh, dia sudah menjadi orang yang nggak gampang ceklek, nggak gampang mutung, nggak gampang ketika menghadapi masalah. Oke. Dan akhirnya apa? Menjadi berdaya dan produktif. Kalau itu bisa, maka akan merubah status. Misalnya, korban COVID-19 menjadi penyintas COVID-19. Anda akan nanti orang KS akan sering dengar masalah diksi penyintas. Apa penyintas itu? Penyintas itu adalah korban yang kemudian dia bisa berubah, ya, berfungsi sosial normal, ya, yang kemudian menjadi inspirasi bagi lingkungannya agar mereka menjadi lebih kuat untuk menghadapi seperti apa yang dia alami. Itu penyintas. Orang kena COVID nih, kemudian setelah sembuh, dia tidak trauma berlebihan karena sudah sembuh ya. Sudah sembuh dari COVID. Kalau COVID bisa sembuh, kalau COVID virusnya itu bisa sembuh. Tapi kalau kondisi psikososialnya karena COVID, dia bisa pulih nih. Ya. Kemudian tidak sekedar pulih, dia bisa memotivasi lingkungannya, orang-orang lain. Kemudian dia bisa kembali hidup normal, berfungsi sosial, berarti dia menjadi penyintas COVID. Penyintas psikososial, kondisi psikososialnya itu sudah kuat, akhirnya menjadi penyintas. Nah, jadi kalau bisa seperti saya ini, sudah 2 kali kena COVID. Kalau saya nggak terlalu berpikiran berlebihan ke negatif, macam-macam, berarti kemudian saya tetap bisa ngomong ke orang lain bagaimana menghindari COVID. Berarti saya tanpa sadar sudah menjadi penyintas COVID. Nah, bisa menjadi penyintas karena kondisi psikososialnya itu sudah sehat. Menjadi kuat, berfungsi optimal, tangguh, kemudian malah produktif karena berdasarkan pengalaman itu. Itulah penyintas gitu. Oke, next. Ya. Korban penyintas ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau korban ini pasif, pasrah ya. Ya, tapi kalau sudah penyintas enggak, sudah bisa aktif, inisiatif, ya. Berusaha terlibat aktif untuk mengatasi masalah. Itu bedanya di situ. Ini sudah kita jelaskan tadi. Lanjut. Nah, ini ada piramida psikososial. Ya. Misalnya, setelah ada peristiwa besar, kejadian-kejadian mungkin konflik, perang, bencana, termasuk pandemi gitu ya. Maka apa? Ya, itu yang pertama adalah ada yang orang sakit secara klinis. Maka itu wilayahnya adalah kalau masih awalnya kalau yang dideteksi adalah secara klinis, itu masih bisa di rumah sakit. Ya, ketika di rumah sakit jiwa,
Kalau secara klinis tadi biasanya ini apa kalau di rumah sakit itu dokter kejiwaan itu apa nih? Psikiater ke situ, ke psikiater. Ya. Tapi itu di piramidanya nggak terlalu banyak yang seperti itu. Ini nanti intervensinya siapa yang melakukan? Dokter, psikolog, terapis. Psikolog ya. Oh, harusnya dokter ini bukan dokter biasa ini, dokter jiwa. Itu biasanya dokter jiwa, profesinya psikiater. Di rumah sakit mana Subandi itu ada dokter Alif, ada siapa? Dokter Evi. Itu dokter tapi dia nangani masalah kejiwaan. Akhirnya menjadi psikiater. Kemudian psikolog juga, yang ahli psikologi. Terapis memberikan terapi-terapi tertentu terkait dengan kebutuhan orang yang ini masih secara klinis gitu ya. Kalau kemudian orangnya depresi, trauma, maka itu prosesnya adalah diberi istilahnya di pusat layanan konseling. Ada lingkungan penyembuhan. Baik, ada pusat layanan konseling misalnya. Pusat konseling gitu. Ya. Kemudian faktor lingkungan maksudnya. Kemudian juga bisa melalui proses penyembuhan tradisional atau religius. Kalau pesantren kan ada itu yang menjadi tempat rehabilitasi orang yang depresi, traumatik gitu. Nah, ini sudah kalau di sini yang nangani tidak dokter tapi profesional di kesehatan mental yang juga banyak diintervensi oleh hal-hal yang sifatnya konseling. Berarti konselor sudah masuk di sini. Ya. Konselor tapi masih bukan di sini. Ini banyak yang konselornya adalah konselor personal ini. Yang dilakukan oleh psikolog dan konselor. Psikolog juga bisa masuk di sini. Tapi kalau yang tahapan berikutnya ini masih kira-kira 10% di situ ya. Kalau orangnya kemudian shock, mengalami berduka jangka panjang, ketakutan berlebihan, merasa bersalah. Ini sudah modelnya adalah pemulihan kelompok, manajemen stres. Apa istilahnya ada konseling terapi TC, terapi komunitas gitu ya. Kalau kita di pusat rehabilitasi itu ada namanya terapi komunitas. Ya, yang siapa? Inilah yang masuk. Psikososial itu biasanya di sini. Ya. Jadi misalnya saya punya nih HRC namanya, Habilis Rehabilitation Center. Itu adalah lembaga pusat rehabilitasi sosial. Karena pusat rehabilitasi sosial, maka yang masuk di kami adalah walaupun individu, proses intervensinya nanti dilakukan oleh pekerja sosial, kemudian fasilitator, tapi modelnya support group. Jadi ada namanya TC. TC itu yang dilakukan secara kelompok. Terapi komunitas atau terapi grup. Ada teknik-tekniknya. Oke, itu sampai 25%. Nah, kemudian yang terakhir, umum publik ya hanya bingung, sedih, ya marah, ya, tidak percaya. Ini kan yang ringan-ringan itu ya. Itu cukup aja sesi training dalam psikoedukasi. Ini cukup yang sifatnya edukatif gitu. Penyuluhan, ya, pemberian materi-materi untuk menyadarkan mereka karena ini sifatnya sudah tidak traumatis lagi. Maka cukup dengan hal yang sifatnya edukatif, promotif, edukatif. Oke, itu bisa kalau ini bisa yang melakukan adalah relawan yang kemudian memberi informasi ya, untuk membangun kesadaran bahwa ini sudah dilewati, sudah berlalu dan lain sebagainya. Oke, itu piramida psikososial yang biasanya terjadi di lapangan. Next. Kemudian bagaimana rancangan model intervensi psikososial itu? Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, misalnya ini contoh ya. Ada bencana misalnya, ya.
Kita harus memang tahu jenis bencana, karakteristik, kemudian wilayah jadi pertimbangan, baik geografis maupun demografis, kemudian kondisi, ya, dampak bencana, kalau ya sumber stresnya, kemudian baru ada intervensi psikososial. Nanti dibedakan jadi 2, baik individu maupun kelompok. Nah, nanti kalau Anda kebetulan praktikumnya di kelembagaan, dan kelembagaan itu menerapkan terapinya adalah terapi kelompok, maka Anda akan bisa melihat bagaimana praktek terapi kelompok, ya, terapi komunitas misalnya. Itu biasanya ya dengan konseling, ya, percakapan, ada talks, terapi, bukan terapi, sesi cerita, sesi ngobrol gitu, ya. Ada juga di sini, ya, kalau mau nanti ada sesi enggak apa-apa ya. Mohon maaf Pak, ini Ya. sisa waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, ya. Tinggal berapa? Ini memang agak panjang juga kalau seperti ini ya. Nanti sekilas saja nih. Kalau perlu detail nanti perlu kita sampaikan di forum yang lain. Ya. Oke, itu kemudian kalau yang di sini biasanya ada sesi terapi kelompok, ya. Kemudian sifatnya yang rekreasional. Nah, ini ada PFI. PFI itu kalau bisa ada pelatihan sendiri, Himakes bisa itu ngadakan nanti. Tapi ya agak berbayar biasanya karena menghadirkan ahli PFI, PFI tulisannya, PFA, Psychological First Aid kalau Inggrisnya. Ya, itu adalah kalau di sini pertolongan pertama psikologis. Nah, itu penting memang dan kita harus paham tentang, ya, orang KS harus paham tentang. Oke, next. Tinggal berapa slide ini? Kayaknya tak kira sudah habis. Oke, ini apa intervensi psikososial tujuannya? Ya, itu. Nah, oke, tinggal 2 ya. Saya balik. Nah, sekilas saja, wes itu ya. Nanti coba tujuannya kalau pada pra bencana ini 1-3, Anda bisa baca. Saat bencana 1-4 itu mulai penyelamatan, penciptaan rasa aman sampai pengkondisian untuk mengembalikan ke situasi normal. Kalau pasca bencana, nah, keberlanjutan dari 4 hal yang ada di sini. Pengkondisian, ya, untuk penempatan kembali, relokasi. Bukan relokasi, resettlement. Resettlement itu mengembalikan. Artinya tujuan intervensi psikososial itu kalau ini di konteks bencana itu seperti ini. Nanti kalau konteks bencananya bukan bencana alam tinggal disesuaikan aja. Oke, next. Enak ya, Pak masih bingung wis gak apa-apa sambil jalan aja. Karena waktunya juga. Contoh modelnya seperti ini, ya. Kalau prabencana itu karena tadi sifatnya bisa edukasi, maka bisa pelatihan, bimbingan teknis, pemantapan TOT, training of trainer. Ya kan? Jadi kita orang KS itu kalau mau melakukan konseling psikososial macam-macam itu harus paham TOT, ya, kepelatihan itu. Tapi enggak tahu semester depan dihapus itu mata kuliah itu. Oke, kemudian ada yang saat bencana. Contoh intervensinya ini, ya, penjajakan kebutuhan psikososial. Kemudian tadi ya, pertolong itu PFI itu, PFA itu, ya, Psychological First Aid itu, ya, percakapan, rekreasional dan lain sebagainya. Pasca bencana apa? Konseling di sini. Jadi biasanya kalau bencana itu Psychological First Aid dulu, dan itu konselor psikososial harus bisa. Dulu saya pernah ngadakan, tapi pematerinya Miss Mary dari Jerman, ahli Psychological First Aid. Nah, kalau kita di UNED agak susah nyari yang agak expert, ya, tapi memang belum benar ahlinya karena tidak terspesialisasi di PFA itu Bu Seni. Kalau di UNED itu ada juga dosen di Unmuh 2 orang yang bisa nanti kita ada juga pelatihan tentang itu karena itu sangat penting untuk penanganan ketika terjadi COVID gitu ya. Maka korbannya harus segera mendapatkan PFA. Oke. Itu sudah selesai. Next. Oke, ternyata sudah cukup. Ya, itu materi yang bisa saya berikan. Yang saya lebih senang itu sebenarnya nuansa praktek ya. Jadi, kalau ini prakteknya seperti ini, ya, sehingga tidak hanya teoritis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kalau memang ada yang ditanyakan. Dan nanti
anu ya, kalau bisa pertanyaannya jangan banyak-banyak numpuk gitu, karena langsung saya tanggapi itu lebih enak. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, tiba saatnya kita berada pada sesi tanya-jawab. Saya akan menjelaskan beberapa mekanismenya. Yang pertama, peserta mengklik emotikon tangan 5 jari atau ketik saya di kolom chat dan akan dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, peserta yang diberikan hak untuk bertanya harus menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Diharapkan unmute dan open kamera. Yang terakhir, setiap penanya berhak memberikan feedback, dipersilakan bagi penanya untuk mengajukan pertanyaan. Begitu. Dari anggota partisipan, ada yang ingin bertanya? Oke, yang pertama. Jadi siapa yang bertanya? Itu ada 2 orang itu. Ya. Mas Ita sama siapa? Oke, yang pertama tadi Mas Ita ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ita Dipasyarani dengan NIM 2109 10 Saya ingin bertanya, Pak. Ketika kita ini sebagai pekerja sosial atau sebagai seorang konselor, kita ingin itu seorang klien untuk memulihkan diri, mengintervensi, tapi klien ini tidak memiliki kemauan dari dirinya sendiri untuk pulih. Contohnya seperti orang yang telah meninggal oleh orang tuanya karena COVID, Pak. Kita ingin membantu si klien ini untuk dapat pulih, untuk dapat bisa menjalankan sosialnya dengan baik, tapi dari dalam diri si klien ini sendiri tidak mau, Pak, untuk pulih. Dia masih tenggelam dalam kesedihannya. Itu apakah kita sebagai si konselor ini bisa ke depannya untuk dapat memulihkan atau malah sama sekali tidak bisa, Pak? Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Arif. Silahkan. Tanggapi ya. Nah, jadi memang nanti di lapangan Anda akan nemukan itu. Banyak ya klien itu yang sebetulnya tidak mau jadi klien karena gini. Banyak orang itu tidak ngerasa kalau dia bermasalah gitu. Ya, nggak mau makanya biasanya ada tahapan itu yang disebut inisiasi sosial atau kalau bahasa lain itu intake. Bagaimana kemudian Anda bisa masuk ke klien sehingga Anda bisa diterima dan muncul trust. Proses konseling itu tidak bisa mendadak, tidak bisa terlalu singkat, tidak bisa mau tahu-tahu mau ujuk-ujuk ya, apa ujuk-ujuk ya, tahu-tahu Anda itu terus ketemu terus, Mbak, zaman tak konselingi ya. Jadi coba nggak bisa. Jadi ada tahapan intake itu, di situ ada misalnya teknik-teknik bagaimana Anda menjadi pendengar yang baik. Awalnya Anda sedikit bercerita tentang diri Anda, kemudian memunculkan trust di klien, kemudian klien itu mau menceritakan, tapi jangan ke intervensi, ini belum, masih memunculkan trust dulu. Dan itu mungkin butuh beberapa kali pertemuan. Akhirnya apa? Kuncinya adalah proses konseling akan jalan kalau di intake Anda dipercaya oleh klien. Ngikuti kita, memang konselor itu harus ngikuti. Peksos itu kalau sudah intervensi individu, itu harus ngikuti ritmenya, bukan terbawa loh ya. Jangan nanti dia pemakai narkoba, saman mau ngintervensi nih psikososialnya, tapi saman terbawa ikut menggunakan bukan, tapi ngikuti polanya. Oh, dia model orangnya senang cerita. Dan bisa jadi nanti 1-2 pertemuan itu sama-sama enggak ada yang ngomong. Diam aja setengah jam pertama gitu. Itu wajar. Ada orang yang menutup diri untuk diintervensi. Nah, terus gimana, Pak? Apakah ya nggak bisa? Kita harus tetap punya teknik
bagaimana kita bisa memunculkan kepercayaan ke klien sehingga klien terbuka ke kita. Caranya, kalau kita sendiri masuk tidak bisa, gunakan sistem sumber yang lain. Tadi, sistem sosial tadi, apa istilahnya tadi, dukungan sosial tadi ya. Misalnya nih, kita masuk sendiri nggak bisa gitu ya. Kemudian ternyata dia punya pacar yang begitu dia percaya, masuk lewat pacarnya. Masuk lewat teman dekatnya. Itu. Kalau sampean tahu-tahu masuk ke dia padahal dia nggak percaya ke kita, ya nggak bisa. Tapi bukan berarti kalau klien seperti itu terus kita mutung, ya Pak biarin Pak nggak mau dia, ya nggak bisa. Itu tantangan seorang konselor itu di situ. Bagaimana dia tetap bisa masuk ke klien, ya, tanpa orang itu merasa diintervensi berlebihan. Dan maaf, saya ingatkan, ini tidak karena sampean pinter atau nggak ngepek gitu. Kalau sudah praktek gitu. Biar saman pinter teorinya, nggak pernah praktek mengintervensi, nggak pernah praktek jadi konselor, nggak bisa. Caranya sering-seringlah ikut praktek bagaimana kemudian ada orang yang sudah ahli datang sebagai konselor. Ya. Kemudian sama ngelihat, oh tekniknya gini toh, perkenalan yang bisa diterima orang walaupun dia tertutup. Gitu. Sabar, ya. Nanti apa media yang bisa mendekatkan, misalnya kan gitu. Ya, kalau saya dulu misalnya ya, saya masuk nih untuk intervensi anak-anak nakal di Putra Permadi Surabaya. Apa itu? Pusat Rehabilitasi Anak Nakal. Begitu saya masuk ke sana, kalau saya ke sana pakai kopiah, baju koko, ya orang-orang lari nih anak-anak muda itu. Oh, kiai ini. Tadi saya harus pakai celana pendek, ya, kaos biasa. Dan kadang pakai topi, bawa rokok, padahal saya bukan perokok, bawa rokok. Ya, ngobrol kan ke teman-teman dulu, ngerokok. Padahal saya udah bidik nih, 2 orang ini akan saya jadikan klien. Tapi butuh seminggu dulu di situ. Baru muncul trust. Mulailah tahapan konseling itu kita pelan-pelan kita terapkan. Nah, artinya apa untuk jawab itu? Jangan, nggak boleh nyerah. Konselor nggak boleh, Peksos nggak boleh nyerah dengan kondisi klien apapun, tapi memang butuh teknik-teknik tertentu yang harus dilakukan dan itu butuh pembelajaran untuk praktek. Jam terbang praktek, gitu ya. Caranya, ayo ngikut dulu senior-senior yang sudah punya klien. Zaman magang di tempat yang dia ada Peksosnya, home visit, tahu cara asesmen awal, cara intake yang baik, gitu. Caranya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Nggak boleh karena klien nggak mau menolak. Bahkan ya maaf ini saya lanjut sedikit. Kalau kemudian masalahnya itu krusial seperti masalah narkoba gitu ya, maka konselor itu boleh penjemputan paksa atas nama negara memaksa seseorang untuk menjadi klien kita. Boleh itu atas nama negara. Ya. Itu boleh. Kalau dia masalahnya seperti itu. Tapi kalau hanya traumatik karena COVID, ya masa mau pakai polisi untuk jemput paksa yang enggak lah. Ya, tapi kalau misalnya narkoba, terus apa lagi gitu ya, okerbaya. Pernah tahu okerbaya? Obat keras berbahaya. Nah, itu juga kalau nggak bisa, dengan cara kita nggak diterima jadi konselor secara sukarela, kalau itu dianggap membahayakan lingkungan, membahayakan masyarakat, maka kita bisa menggunakan jalur hukum dengan meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa, kemudian kita taruh di pusat rehabilitasi, di situ kita intervensi dengan konselor psikososial, dengan konseling psikososial. Seperti itu. Ya. Silakan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari penanya ada feedback? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, tadi yang kedua ada Anadia. Apakah Anadia bisa berikan pertanyaannya? Sudah terwakilkan yang pertanyaan pertama tadi. Saya mau nanya seperti itu. Terima kasih. Oke, ada di kolom chat ada Yesinta. Baik, Yesinta bisa dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesinta Sandi Prastika dengan NIM
210 910 30 1151. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, tadi kan disebutkan bahwa psikososial itu hanya bisa dipulihkan namun tidak bisa disembuhkan dengan total kan. Terus ketika seorang pasien tersebut tuh kayak capek atau punya rasa jenuh gitu jadi pasien, terus dia tuh kayak pilih berhenti untuk konsultasi sebentar gitu Pak. Nanti ada jangka waktunya lagi dia datang berkonsul. Nah, waktu yang itu gimana ya? Waktu dia berhenti konsultasi itu apakah bisa mempengaruhi keadaan psikososial pasien tersebut? Apa dia lebih parah atau tetap sama aja gitu Pak? Oke. Moderator, langsung saya tanggapi ya. Saya pamit dulu ke moderator ini. Baik, baik Bapak. Dipersilakan. Oke. Jadi gini, Yasinta. Itu kalau di KS malah memang jadi gini ya. Proses konseling itu ada siklusnya. Nah. Misalnya nih, seperti proses intervensi. Misalnya nih, kita intake. Setelah diterima, kita assessment ya. Kemudian membuat plan of treatment, rencana atau plan of counseling misalnya kalau di counseling. Ya, kita perencanaan counselingnya. Setelah itu intervensi ya. Kemudian kita evaluasi. Ya, artinya ada siklus aktivitas di situ. Ketika sudah seperti itu, kok kemudian kita melihat ada kejenuhan dari klien padahal sudah kita intervensi, maka di KS memang juga membolehkan ada namanya terminasi. Penghentian yang itu bukan berarti selesai. Ya. Ini saya ingatkan juga ya, Anda yang muda-muda saya enggak jadi pacaran. Ya. Kalau berhubungan pun, pacaran apa, bahkan keluarga, suami istri misalnya, sesekali itu diterminasi. Kalau enggak gitu, boring sampean, sepakat. Mbak, misalnya, Mas, ya, bulan depan kita sebulan enggak usah komunikasi. Coba diterminasi dulu. Coba kalau seperti itu, nggak bakal banyak konflik sama. Nanti akhirnya, klien pun kadang ketika jenuh, nggak apa-apa. Tapi maaf, proses terminasi itu tidak bisa loss. Penghentian sementara itu tetap harus under control. Ya. Tidak harus kita datang ke sana, tapi paling nggak ada orang-orang yang kita percaya untuk ngawasi. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, nanti kemudian perilakunya balik lagi, maka kita akan awal lagi dari nol lagi. Makanya maaf, teman-teman ya saya ingatkan, Anda yang praktikum konselor psikososial di lembaga, yang kemudian di lembaga itu sudah ada konselor yang melakukan proses konseling, Anda nggak akan boleh untuk mengintervensi ke kliennya. Karena Anda masuk padahal itu sudah prosesnya jauh gitu ya, Anda bisa merusak sistem proses konselingnya. Maka jangan tersinggung ya. Kalau misalnya Anda kemana, lembaga mana, kemudian Anda mau ikut intervensi langsung gitu. Kemudian konselornya ngomong, Mbak, nggak boleh, Mbak, mohon maaf. Mbak hanya boleh ikut, Masnya hanya boleh ikut, tapi nggak boleh ikut intervensi. Itu jangan, Mas Egi ruwet, Mbak Egi, angel. Bukan. Proses konseling itu ada tahapan. Kalau itu sudah dilakukan, misalnya ada 6 tahap nih, sudah nyampe tahap keempat. Kemudian kita orang baru masuk. Kemudian kita assessment lagi, buyar itu, rusak semua sistem. Sehingga apa? Kita harus ngikuti aja. Kembali, kalau gimana kalau kliennya bosan? Enggak apa-apa. Asal tahapan konseling itu minimal sudah tahu kita, nyampe tahap mana ini. Wah, ini kayaknya sudah nggak bisa dipaksa. Terminasi dulu lah, nggak apa-apa. Tapi dalam kontrol, ya. Kalau nggak bisa kita yang kontrol, karena kadang nanti klien jadi tersinggung. Pak, katanya sebulan nggak Oh, ini sama datang terus tiap minggu. Ya jangan kita. Saman bisa tanya ke keluarganya yang menjadi temannya. Coba saman cek itu klienku sekarang gimana. Nah, kalau ada kondisi yang agak memburuk ya mau nggak mau ya harus kita intervensi lagi. Tapi mungkin Anda perlu mendesain ulang. Kenapa kok sampai boring? Mungkin teknik yang Anda gunakan dalam proses konseling kurang menarik bagi dia sehingga perlu dirubah.
Oh, kayaknya ini yang membuat mereka nggak nyaman. Oke, saya rubah gitu loh. Ya, dan itu boleh ya. Jadi siklus proses konseling itu bisa nanti setelah terminasi, kemudian dilanjut, ternyata nggak sukses lagi membuat perubahan, dirubah lagi, direvisi yang lebih bagus lagi, proses konselingnya dilakukan lagi, silakan. Boleh. Proses seperti itu boleh, karena memang nggak mudah untuk membuat perubahan perilaku. Menyembuhkan orang yang trauma, menyembuhkan orang yang psikososialnya tidak sehat tadi itu tidak mudah. Ya, butuh kesabaran. Makanya kita praktikumnya berapa lama? 2 bulan paling enggak itu di lapangan. Karena 2 bulan aja menurut saya itu, ini mumpung ingat ya, untuk semua ini ya, saya ingatkan. Saya enggak tahu dosennya akan ngecek satu-satu apa enggak. Sangat tidak logis. Anda praktikum konselor psikososial, tapi hanya dengan 2-3 pertemuan. Nggak masuk akal itu. Jadi laporannya itu udah selesai praktikumnya. Begitu dilihat di jurnal, 3 kali. Iya. Kamu ngapain 3 kali ketemu klien? Udah Pak, pertama itu saya langsung intake sama assessment. Setelah itu intervensi Pak. Sudah habis intervensi, tinggal saya pertemuan kedua itu intervensi yang kedua sudah. Jadi 3 kali pertemuan saya sudah bisa ada perubahan. Itu kayak sampean sulapan itu. Itu wis nggak mungkin sudah. Jangankan Anda yang masih pertama konseling. Ya, jadi konselor masih pertama kan ini. Wong kita yang sudah profesional itu butuh waktu berbulan-bulan, berpuluh-puluh kali untuk ketemu, apalagi yang masih amatiran. Makanya kalau bisa Pak, nggak apa-apa sering-sering ketemu. Ya, jurnalnya itu jadi memang benar-benar belajar praktek seperti itu. Makanya jangan yang dengan tingkat kesulitan tinggi, cari klien yang bisa Anda temui setiap saat. Anda bisa video call setiap saat. Jangan klien yang dibawa lembaga yang ruwetnya naudzubillah itu habis waktu Anda untuk hal-hal administratif, nggak belajar praktek konselor. Jadi nyari klien yang mudah, jangan mempersulit diri sendiri. Tapi yang masalahnya memang penting untuk diintervensi, gitu ya, dikonselingi. Gitu. Ya. Oke. Jadi gambarannya itu ya, jelas ya Sinta? Siapa jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk penanya terakhir di sini ada Verlina, bisa dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam, ada gangguan jaringan. Saya Verlina dengan NIM 210910301053. Mohon izin bertanya. Ya. Apa bisa seorang yang mengalami gangguan psikososial sembuh tanpa campur tangan orang lain? Jika memang bisa, mungkin ada kiat-kiat tersendiri yang bisa dilakukan, Pak. Terima kasih. Apa bisa? Ya, orang yang mengalami gangguan psikososial sembuh tanpa intervensi orang lain. Jangankan sendiri. Sudah ada konselornya itu. Orang yang mengalami gangguan psikososial itu nggak bisa sembuh. Bisanya pulih. Ya, itu beda loh ya. Kalau pulih itu masih sangat rentan balik lagi. Gitu. Tapi kalau sembuh itu bisa. Sampean misalnya nih kena cacar, kemudian sembuh dari cacar. Bisa jadi seumur hidup sampean nggak pernah kena cacar lagi kan penyakit. Bisa itu. Tapi kalau gangguan psikososial itu bisanya pulih. Pulih itu bisa hidup normal, berfungsi sosial, tapi sangat besar kemungkinan ketika ada kejadian apa, dia akan balik lagi untuk mengalami gangguan psikososial. Nah, artinya memang bisa. Setiap manusia itu punya sistem, ya kalau bahasa kerennya defense mechanism, mekanisme mempertahankan dirinya, yang kemudian biasanya secara perlahan itu bisa memulihkan kondisi psikososialnya. Banyak orang yang seperti itu. Tapi biasanya bukan berarti tidak bisa ya, bisa. Tapi pulih loh ya, bukan sembuh. Cuman biasanya prosesnya sangat panjang. Kalau bahasa agamis saya, butuh hidayah dari Tuhan, ya, yang kemudian ada kejadian yang membuat dia sadar gitu. Ya Allah, selama ini aku salah. Apa mengurung diri? Misalnya gitu ya. Ada sebuah fakta kejadian yang kemudian membuat dia tersadar, yang akhirnya secara psikologis ya dia pulih. Gitu. Bahkan akhirnya mulai membuka diri, berinteraksi dengan lingkungan. Gitu.
Tapi biasanya ini butuh waktu yang sangat lama. Kayak gini wis, sampean putus cinta. Itu pasti terganggu psikososialnya, ya kan? Ya sudah. Bahkan kadang traumatik, nggak mau pacaran lagi gitu kan. Tapi itu tinggal ada yang recovery-nya cepat. Wah, nangis-nangis gitu ya, sampai puara. Saya pernah itu nangani klien di PLCD, Pusat Layanan Konseling itu, karena saya di situ sama Bu Seni. Itu sampai tangannya disilet-silet itu, nadinya itu. Untung nggak putus gitu ya, berdarah-darah gitu. Wah, ya oh gitu loh. Wah, saya sampai, waduh ini kasus ini berat ini. Gimana Mbak Seni? Iya, mari berat ini. Ternyata 2 minggu kemudian dia datang itu sudah cengenges gitu ke kita. Kemudian bawa cowok, ini enak, ini sampai berdarah-darah kayak gitu. Ternyata apa? Dalam 2 minggu sudah recovery dia, sudah bawa cowok lagi. Wah, berarti dia nemukan cara menyembuhkan dirinya sendiri. Saya jadi kadang bingung, ini bener apa enggak? Kemarin itu katanya trauma, enggak pengen pacaran lagi gitu ya. Sudah Pak, saya itu enggak mau, ternyata laki-laki itu kayak gitu Pak. Saya juga, akhirnya saya guyoni, iya bener sampai. Saya percaya, laki-laki itu semua kayak gitu. Makanya saya enggak pengen punya istri laki-laki itu. Ketawa. Ya jelas Pak, lah ya iya. Kata kamu lelaki kayak gitu semua. Makanya saya enggak mau pengen punya istri laki-laki, enggak mau saya. Oke, jadi gitu ya. Apakah mungkin Pak bisa sembuh? Nggak mungkin. Pulih apakah mungkin tanpa bantuan orang lain? Mungkin. Tergantung defense mekanismenya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, jiwanya seperti apa. Dan memang juga tergantung kedalaman dari gangguan psikososialnya. Bisa. Tapi kalau gangguannya dalam, memang kalau tanpa bantuan konselor, itu prosesnya panjang, tahun-tahunan. Coba ada kan Anda yang nemu ya orang yang misalnya ada masalah ya dengan pasangan, trauma gitu, bisa sampai tua enggak mau nikah lagi, bahkan sampai ada yang enggak nikah. Saya ada teman dosen ya enggak akan kenal Anda, bukan orang KS, dosen dari Fakultas Hukum itu, karena dia sakit hati gitu ya dengan pacarnya pada saat itu, sampai sekarang umurnya dia lebih tua 1 tahun dari saya, dari 46, belum nikah, padahal orangnya cantik, kaya, dokter loh, kurang apa coba, tapi enggak mau nikah. Dan dia benci gitu ke laki-laki. Berarti apa? Dia nggak mau diintervensi ya, karena ngerasa pinter kan, nggak perlu aku iso njogo awakku dhewe, ya sudah. Nah, tapi apa, sudah dia umur 25 bermasalah itu, sampai sekarang anggap 45. Berarti 25, 35, 45. 20 tahun dia belum sembuh kondisi psikososialnya. Intervensi enggak mau, ya sudah. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya, bisa sembuh, Pak. Maaf tadi saya salah ngomong. Bisa pulih. Bisa sembuh, Pak? Enggak bisa. Bisanya pulih. Apakah bisa tanpa bantuan orang lain? Bisa, tapi prosesnya lama. Bisa cepat, itu karena tergantung kondisi dia secara pribadi dan kedalaman masalah. Oke? Itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Karena ini sudah dari pertanyaan terakhir, maka dapat disimpulkan dari materi yang sudah dipaparkan, yaitu bahwa psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Jadilah orang yang saling menghormati dan menghargai, juga selalu berpikir positif agar psikologi sosial kita tetap baik dan sehat. Hal ini juga didukung oleh pengaruh positif atau dukungan dari sosialnya. Di sini juga ada beberapa tujuan dalam pengintervensian psikologi sosial, yaitu ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Begitu ya Pak ya? Ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber serta para peserta yang turut serta dalam acara hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Saya Dea selaku moderator, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan saya. Terima kasih.
Baik, saya pamit dulu ya teman-teman Iya, karena ini Bapak. harus ngisi outbound di anu. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk peserta atau partisipan lainnya itu jangan lupa absen ya, teman-teman. Jauh tolong. Soalnya kelek parah tuh yo, apa ini?